Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang stoikiometri. Apa itu stoikiometri? Stoikiometri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kuantitas suatu zat dalam sebuah reaksi kimia. Di mana pada reaksi kimia, kalau kita perhatikan, tentu ada preaksi di sini dan ada hasil reaksi. Nah, apa yang kita akan lihat di sini? Ya, mungkin akan menyangkut pada massa zat yang bereaksi, baik itu pereaksi maupun hasil reaksi. Bisa juga bicara tentang jumlah molnya dari zat yang terlibat, atau bisa juga volumenya, tergantung dari keadaannya. Jadi dalam hal ini pada stoikiometri kita akan lihat nanti seberapa banyak reaksi yang dihasilkan dan berapa banyak zat A dan B yang bereaksi. Atau bisa juga kita lihat volumenya jika zatnya itu berupa gas. Hal lain mungkin misalnya kita akan juga bisa lihat jumlah partikelnya. Jumlah partikel yang terlibat, apakah sebagai pereaksi atau sebagai hasil reaksi. Selanjutnya adalah konsep mol. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal satuan untuk jumlah. Misalnya lusin. Jadi kalau dikatakan satu lusin, itu jumlahnya adalah 12. Misalnya satu lusin pulpen itu jumlahnya adalah 12. Satu lusin buku itu juga jumlahnya adalah 12. Yang lain misalnya satu lusin pensil jumlahnya juga 12. Jadi dalam hal ini kalau kita bicara tentang jumlah, dikatakan di sini adalah satu lusin, maka jumlahnya merujuk kepada angka 12. Tidak peduli zatnya apapun. Nah, tentu dalam kehidupan sehari-hari bukan cuma lusin. Ada kodi misalnya. Satu kodi itu adalah 20. Kemudian ada satu rim, biasanya juga ada, jumlahnya adalah 500. Intinya di sini adalah bahwa kalau dikatakan satu satuan tertentu, contoh tadi adalah satu lusin, berarti merujuk pada angka 12. Nah, bagaimana dengan konsep mol? Nah, apa yang dikatakan satu mol? Satu mol itu untuk unsur berharga 6,02 kali 10 pangkat 23. Demikian juga dengan satu mol senyawa. Jumlahnya juga 6,02 kali 10 pangkat 23. Satu mol ion misalnya juga kan jumlahnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi dalam arti kata, kalau dikatakan satu mol, ini merujuk kepada jumlah partikelnya. Partikelnya bisa berupa atom, bisa berupa molekul, tentunya juga bisa berupa ion. Kita masuk pada massa molar. Untuk berupa atom, maka massa 1 mol atom itu akan sama dengan massa atom relatifnya atau AR dari atom tersebut dalam satuan gram. Contoh, hidrogen, AR-nya adalah 1. Berarti massa 1 molnya nanti adalah 1 gram. Demikian juga dengan oksigen.
AR-nya adalah 16. Berarti massa 1 molnya adalah 16 gram. Selanjutnya adalah natrium. AR-nya 23. Berarti massa 1 molnya juga adalah 23 gram. Demikian juga dengan silikon. AR-nya 28, berarti massa 1 molnya adalah 28 gram. Selanjutnya kalau besi dengan AR 56, berarti massa 1 molnya adalah 56 gram. Nah, bagaimana halnya dengan jumlah atomnya dalam 1 mol? Maka jumlah atom dalam 1 mol itu jumlahnya mestinya adalah sama. Yang harganya tadi adalah jumlah 1 mol itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi dengan demikian, hidrogen dengan AR-nya 1, berarti jumlah partikelnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Demikian juga untuk oksigen. Kalau dikatakan jumlahnya adalah 1 mol, jumlahnya tetap sama, 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini mungkin kita bisa analogkan seperti yang tadi, bahwa jumlah 1 lusin itu adalah sama dengan 12 buah. Demikian juga di sini, kalau dikatakan 1 mol, angkanya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Apapun jenisnya. Kalau di sini adalah hidrogen, oksigen, natrium, juga nanti akan sama. Harganya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Dengan catatan molnya sama. Silikon juga 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini juga 6,02 kali 10 pangkat 23. Kesimpulan kita adalah bahwa pernyataan untuk satuan mol ini merujuk pada bilangan 6,02 kali 10 pangkat 23 jumlah partikelnya. Baik itu berupa unsur, berupa molekul, ataupun berupa ion. Dan massa 1 mol dari sebuah atom itu sama persis atau merujuk pada harga AR-nya. Selanjutnya, bagaimana massa molar dari sebuah senyawa? Maka massa 1 mol dari sebuah senyawa itu adalah sama dengan massa molekul relatifnya dalam satuan gram. Kita lihat contoh di sini. Senyawanya adalah CH4, MR-nya adalah 16, berarti massa 1 molnya adalah 16 gram. Demikian juga di sini NH3, MR-nya adalah 17, berarti massa 1 molnya juga berharga 17 gram. Untuk H2O dengan MR adalah 18, dengan demikian massa 1 molnya juga 18 gram. Demikian juga dengan CO2 yang MR-nya adalah 44, berarti massa 1 molnya adalah 44 gram. Nah, bagaimana dengan jumlahnya? Jumlah molekulnya. Nah, tentu harganya ini adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau dikatakan 1 mol senyawa, berarti apapun senyawanya, maka jumlah 1 molnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Dengan demikian, untuk NH3 jumlah 1 molnya berapa? Ya, sama, 6,02 kali 10 pangkat 23. H2O juga 6,02 kali 10 pangkat 23. CO2 juga dengan nilai yang sama, 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka dengan demikian, bahwa seperti yang kita jelaskan, bahwa kalau kita katakan ini adalah 1 mol, maka angkanya merujuk pada angka yang sama untuk jumlah partikelnya. Seperti yang kita analogikan dengan lusin atau
kodik. Jadi kalau yang harus dalam pikiran kita bahwa kalau dia 1 mol, jumlahnya adalah 6,62 kali 10 pangkat 23 jumlah partikelnya. Jadi dalam hal ini, ketika kita menuliskan reaksi nantinya, kita bisa menghitung jumlah molnya terlebih dahulu, baru kita menyelesaikan persamaannya. Berapa massa dari 0,5 mol natrium? AR-nya adalah 23. Tadi kita sudah sampaikan bahwa massa 1 mol dari sebuah unsur itu akan sama persis dengan massa atom relatifnya. Jadi di sini adalah 23. Berarti massa Na atau natrium tentu adalah, nah ini yang kan diketahui adalah 0,5 mol. Nah, dikali dengan AR-nya berapa? AR-nya adalah 23 gram untuk 1 mol. Maka dengan demikian kita bisa menghitung sini satuannya adalah gram. 11,5 gram. Ini yang pertama untuk yang A. Untuk yang B, 0,1 mol H2O, masanya berapa? Yang kita hitung adalah massa dari H2O. Untuk senyawa, maka massanya itu adalah sama dengan massa dari molekul relatifnya. Ya, tentu MR dari H2O. Berapa MR-nya? Tentu 2 kali ARH tambah 1 kali ARO. ARH itu adalah 1, 2 kali 1 tambah 1 kali 16. Sama dengan 18. Maka dengan demikian, 1 molnya adalah 18 gram. Sehingga dengan demikian, masanya nanti adalah massa H2O, berarti yang diketahui adalah 0,1 mol H2O. Nah, ini dikali dengan harganya adalah 18 gram H2O untuk setiap 1 mol. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, satuannya adalah berupa gram. 0,1 kali 18 berarti 1,8 gram. Hitung jumlah mol dari 28 gram Fe. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa jumlah 1 mol dari sebuah unsur itu adalah sama dengan AR-nya. Berarti sini mol dari Fe tentu akan sama dengan masanya 8 gram sini. Tentu dikali dengan, seperti yang kita tahu bahwa ini adalah 1 molnya itu sama dengan 56 gram. Sesuai dengan AR-nya. Sehingga dengan demikian, kita lihat di sini adalah 1/2 atau 0,5 mol Fe. Demikian juga yang kedua, 34,2 gram gula atau sukrosa C12H22O11. Tentu kita hitung dulu MR-nya. MR-nya tentu adalah 12 kali ARC tambah 22 kali ARH tambah 11 kali AR oksigen O. Dengan demikian hasilnya 12 kali, ini adalah 12 kali 12 144. ARH itu adalah 1, kemudian C adalah 12 dan O adalah 16. Karena dengan demikian berarti ini 12 kali 12 tambah 22 kali 1
tambah 11 kali 16 sama dengan 144 tambah 22 tambah 176. Ini kalau kita jumlahkan, jumlahnya adalah 342. Jadi mol dari gula di sini tentu adalah yang diketahui masanya adalah 34,2 gram. Nah, tentu ini dikali dengan 1 molnya yang berharga tadi 342 gram. Gramnya 1, sehingga ini hasilnya adalah 34,2 dibagi 342 berarti 0,1 mol gula. Jadi kita di sini merubah dari massa menjadi molnya. Berapa jumlah atom karbon dalam 6 gram karbon? Maka dalam hal ini kita hitung dulu molnya. Mol dari karbon. Tentu di sini yang diketahui karena massa yang diketahui berarti 6 gram karbon. Nah, sebelumnya diketahui bahwa 1 mol itu berharga sama persis dengan AR-nya. Jadi di sini 1 mol karbon 12 gram harganya. Dengan demikian, maka harganya nanti adalah 0,5 mol karbon. Maka kita bisa menghitung jumlah atomnya tentu adalah 0,5 mol kali dengan tadi disampaikan bahwa jumlah partikel itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini adalah untuk setiap 1 molnya. Sehingga dengan demikian kita dapatkan bahwa hasilnya nanti ini adalah 3,01 kali 10 pangkat 23. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah kalau nanti diketahui massa itu dirubah menjadi bentuk molnya terlebih dahulu. Baru dari mol menjadi jumlah partikelnya. Berikutnya, berapa jumlah molekul H2O dalam 4,5 gram H2O? Nah, yang perlu dilakukan di sini adalah tentu kita hitung dulu MR dari H2O. Diketahui bahwa H itu AR-nya adalah 1, kemudian O AR-nya adalah 16. Dengan demikian MR-nya tentu adalah 2 dikali ARH tambah 1 kali ARO. 2 dikali ARH itu adalah 1 tambah 1 kali 16 sama dengan 18. Maka dengan demikian kita hitung dulu berarti molnya. Mol H2O tentunya adalah masanya diketahui dalam 4,5 gram. Nah, untuk setiap mol berarti sama dengan MR, berarti kali 1 mol per 18 gram. Kita dapatkan hasilnya adalah 4,5 bagi 18, 0,25 mol. Nah, kalau molnya sudah kita dapatkan, kita tahu bahwa 1 mol harganya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, sekarang hanya seperempatnya saja. Sehingga jumlah molekul H2O tentunya 0,25 mol kali dengan 6,02 10 pangkat 23 untuk setiap 1 mol.
Sehingga kita dapatkan hasilnya nanti adalah 1/4 dari 6,02. Berarti harganya adalah 1,05 10 pangkat 23. Lanjutkan dengan volume molar gas. Nah, volume molar gas itu adalah volume 1 mol gas. Ingat, di sini adalah berupa gas. Hipotesis Avogadro itu menyatakan bahwa pada temperatur dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Dengan demikian, berarti jika volumenya sama, maka jumlah molekulnya juga akan sama. Yang pertama adalah pada keadaan standar atau STP. Pada temperatur 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, itulah yang dinyatakan dengan keadaan standar. Di mana pada keadaan standar, 1 mol gas itu volumenya adalah 22,4 liter. Contoh, hitung volume 22 gram CO2. Jika diketahui AR dari C itu adalah 12 dan AR dari O adalah 16. Tentu kita hitung dulu MR dari CO2. Ya. 1 kali ARC tambah 2 kali ARO sama dengan ARC itu adalah 12, 1 kali 12 tambah 2 kali 16 sama dengan ini 12, ini 32, berarti ini adalah 44. Dengan demikian 1 molnya akan berharga 44 gram. Kita hitung dulu mol dari CO2. Tadi diketahui bahwa 22 gram CO2 nah, tadi kita udah hitung, ini harganya dalam 44. Ya, berarti itu adalah 1 mol dari CO2 itu berharga 44 gram. Maka dengan demikian 42. Jadi setengah di 0,5 mol. Dengan demikian, berapa volume dari CO2? Ya, tentunya adalah volume CO2 0,5 mol. Tadi disampaikan bahwa di sini adalah 1 molnya 22,4, berarti 22,4 per mol. Tentu ini adalah sama dengan setengah dari 22, berarti 11,2 liter. Intinya di sini adalah kalau kita menyelesaikan reaksi, selalu saja yang kita lihat itu kita hitung lebih dahulu itu adalah jumlah molnya. Selanjutnya adalah bagaimana kalau suhu dan tekanannya tidak pada suhu standar. Maka yang kita gunakan itu adalah persamaannya menggunakan rumus gas ideal. PV sama dengan nRT. Di mana P itu adalah berupa tekanan dalam satuan atm. Kemudian V ini adalah volume dalam satuan liter. T itu adalah suhu, ini dalam satuan Kelvin. Sedangkan R itu adalah berupa tetapan yang harganya adalah 0,082 liter atm per mol per Kelvin. Jadi nanti di sini kalau kita menghitung berapa tekanannya, tentu P sama dengan nRT per V. Demikian juga kalau V bagaimana?
tentu adalah nRT per P. Jadi kalau kita menghitung volumenya, tentu adalah nRT per P nantinya. Misalnya, berapa volume 3 mol gas? Tiga mol gas nitrogen pada 27 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Maka dengan demikian berarti suhunya di sini harus dalam Kelvin. Berarti ini adalah 27 plus 273 sama dengan 300 Kelvin. Maka kita bisa menghitung, berarti V-nya nanti adalah nRT, mana N itu adalah molnya, di sini adalah 3 mol, berarti 3 kali R-nya berharga 0,0, ya kita tulis saja satuannya, R 0,082 liter atm per mol per Kelvin, kali dengan T kali 300 dibagi dengan P. P-nya di sini adalah 1 atm. Dan perhatikan satuannya, ini mol, ini per mol. Ini atm, ini juga atm. Ini per Kelvin, ini adalah Kelvin. Sehingga satuan yang tersisa itu hanya liter atau volume. Nah, kalau ini kita hitung ternyata hasilnya adalah 73,8 liter. Jadi rumus ini digunakan kalau bukan pada keadaan standar. Apa itu keadaan standar? Keadaan standar itu adalah tekanannya adalah 1 atm dan suhunya adalah 0 derajat Celcius. Selanjutnya adalah pada temperatur dan tekanan gas lain yang diketahui. Maka kita bisa menghitung volumenya nanti. Seperti yang kita tahu bahwa pada temperatur dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama itu mengandung jumlah mol yang sama. Sehingga dengan demikian perbandingan mol gas itu akan sama dengan perbandingan volumenya. Jadi kalau di sini adalah V1 dibagi dengan V2 sama dengan N1 bagi N2. Artinya perbandingan volume itu akan sama dengan perbandingan molnya. Contoh, pada temperatur dan tekanan tertentu 15 liter gas NO itu adalah 3 gram. Pada temperatur dan tekanan yang sama, berapakah volume dari 8 gram CH4? HRH itu adalah 1, C itu adalah 12, dan N adalah 14. Sehingga kita bisa menghitung bahwa MR dari CH4 tentu adalah 12 tambah 4 adalah 16. Sedangkan MR dari NO adalah 14 tambah 16 sama dengan 30. Kalau kita lihat, yang pertama kita lihat di sini adalah massa dari NO 3 gram. Maka kita bisa menghitung mol dari NO. Sama dengan berarti 3 gram kali dengan 1 mol per MR-nya adalah 30 gram. Ini kalau kita hitung berarti ini adalah 1/10 0,1 mol. Selanjutnya mol dari CH4.
sama dengan masanya di 8 gram dikali dengan 1 mol per ml nya adalah 16 gram. Dengan demikian ini adalah setengah mol atau 0,5 mol. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pada temperatur dan tekanan tertentu, kemudian nanti diukur dibandingkan dengan senyawa yang lainnya. Berarti dengan demikian V1 bagi V2 sama dengan N1 bagi N2. Kalau V1 dan N1-nya ini adalah masing-masing, V1 itu adalah yang NO, berarti N1-nya juga adalah N dari NO. Maka dengan demikian sini V1 15 kali bagi V2, V2-nya belum diketahui. N1-nya di sini adalah 0,1. Sedangkan N2 0,5. Sehingga dengan demikian kita bisa menghitung sini ya. V2 sama dengan tentu adalah 15 dikali 0,5 dibagi 0,1. 15 kali 0,5 adalah 7,5. Kita tulis saja 7,5 per 1. Dengan demikian maka V2 adalah 75 liter. Jadi kita dapatkan di sini volume dari C4 ini adalah 75 liter. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kalau seandainya masanya yang diketahui di sini, maka kalau kita ingin merubah menjadi jumlah partikel, maka harus diganti dulu dengan atau dirubah menjadi mol. Kemudian di sini juga baru dirubah menjadi partikelnya. Demikian juga dari partikel, mau dirubah menjadi massa juga sama. Rubah dulu menjadi molnya, jadi tidak bisa langsung. Demikian juga dengan volume, apabila ini adalah berupa gas. Ya, kalau dari volume juga demikian. Kalau kita ingin merubah jadi jumlah partikel misalnya, maka harus diubah menjadi mol dulu. Sebaliknya kalau kita ingin merubah dari jumlah partikel menjadi volume, maka harus melewati perubahan mol dulu. Dalam arti kata bahwa mol di sini memegang peranan yang sangat penting. Perubahan dari satu satuan di sini ke satuan yang lain atau ke bentuk yang lain itu mesti melalui mol. Jadi masanya misalnya harus dihitung molnya dulu, baru mau dirubah menjadi volume bisa, mau dirubah menjadi partikel juga bisa, dan sebaliknya. Untuk latihan yang pertama, diketahui 0,1 mol gas CO2, hitunglah. Yang pertama adalah massa gas CO2, yang kedua adalah jumlah molekul gas CO2, dan yang ketiga adalah volume gas CO2 pada tekanan 1 atm dan suhu 0 derajat Celcius. Yang kedua, jika diketahui 60 gram gas NO, hitunglah. Pertama adalah mol gas NO, kemudian jumlah molekul gas NO. Yang ketiga adalah volume gas NO jika pada tekanan dan suhu tertentu 10 liter gas SO3 masanya 8 gram. Demikianlah yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.